Teori keterlibatan Soeharto di peristiwa berdarah G30 SPKI didukung sebuah pertanyaan sederhana. Mengapa Soeharto tidak ikut diculik dan dibunuh oleh PKI seperti jenderal-jenderal lainnya? Dalam kesaksiannya di Mahkamah Militer, Latif kala itu menceritakan alasannya tidak memasukkan nama Soeharto. Karena kami anggap Jenderal Soeharto loyalis Bung Karno, maka tidak kami jadikan sasaran. Kata Latif seperti dikutip dari buku Gerakan 30 September, Pelaku Pahlawan dan Petualang 2010. Adapun Latif juga melapor ke Maijen Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Langkah mengejutkan tersebut dilakukan Latif setelah laporannya kala itu tak ditanggapi oleh Pangdam Jaya Maijen Umar Wirahadikusuma dan Pangdam Brawijaya Maijen Jenderal Basuki Rahmat. Latif menyebut sudah beberapa kali mewanti-wanti adanya upaya kudeta oleh Dewan Jenderal. Menurut Latif, Jenderal Soeharto ketika itu hanya bergeming mendengar informasi itu. Bahkan di malam 30 September 1965, Soeharto memilih mengabaikan Latif yang menyampaikan rencananya menggagalkan kudeta. Adapun Soeharto mengakui ia bertemu dengan Latif menjelang peristiwa G30S. Namun Soeharto memberikan kesaksian yang berganti-ganti. Soeharto mengaku ditemui di RSPAD Gatot Subroto oleh Latif pada malam 30 September 1965. Soeharto saat itu tengah mengajak anak bungsunya Hutomo Mandala Putra alias Tommy yang dirawat karena luka bakar akibat ketumpahan sup panas. Namun kata Soeharto, Latif tidak memberi informasi apa-apa. Justru malah mau membunuhnya saat itu juga. Dia justru akan membunuh saya. Tapi karena saya berada di tempat umum, dia mengurungkan niat jahatnya itu, kata Soeharto. Namun dalam autobiografinya, Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya, Soeharto mengaku hanya melihat Latif dari kejauhan dan tak sempat berinteraksi. Puncaknya pada 11 Maret 1966, Soeharto yang kala itu menjabat Panglima Angkatan Darat mendapat mandat dari Soekarno untuk mengatasi keadaan. Permintaan yang dikenal dengan Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret itu membuka pintu bagi Soeharto untuk mengambil kekuasaan dari Soekarno. Dan peristiwa itu membuat Soeharto muncul sebagai pahlawan. Soeharto pun sukses menumpas PKI dan menjadi presiden. Kala itu setidaknya sebanyak 500.000 orang yang dituduh PKI atau simpatisannya dihabisi di berbagai penjuru Indonesia. Dan Latif pun merasa dikhianati oleh Soeharto. Jadi siapa yang sebenarnya telah mengakibatkan terbunuhnya para jenderal tersebut? Saya yang telah memberi laporan lebih dulu kepada Jenderal Soeharto? Atau justru Jenderal Soeharto yang sudah menerima laporan tetapi tidak berbuat apa-apa? Kata Latif dalam kesaksiannya. Nyatanya sama sekali tidak pernah ada langkah-langkah untuk menambah penjagaan. Sebaliknya, setelah peristiwa G30S meletus, selain menghantam G30S dan juga membantai ribuan rakyat yang sama sekali tidak tahu apa-apa, mereka bertiga, Soeharto, Umar Wirahadikusuma, dan Basuki Rahmat, kemudian malah bersama-sama menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno.